washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna mensyiarkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah semuanya kita lakukan telah menjadi kemanfaatan untuk kita di dunia maupun di akhirat, dan menjadi kehalalan untuk kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum masuk waktunya Isya, kita dengarkan daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Masih mengenai tentang kita memetik hikmah atau memetik buah pelajaran dari kesabaran kita, mengenai sabar yang kita laksanakan, sabar yang selalu kita pelihara karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang selanjutnya adalah kemarin bahwasannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan li anna dunya aduwatun wallahu yuqbil biha ala a'daihi wa yasrifuha an awliyaihi. Sesungguhnya Allah itu memalingkan dunia dari kekasih-kekasihnya dan menjadikan dunia itu dihadapkan kepada orang-orang yang mengejar dunia. Untuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dipalingkan dunia, artinya dipalingkan, dihilangkan dunia dari hadapan. Tapi sunnatullahnya dunianya terus ngejar-ngejar bagi orang-orang soleh. Dunia akan mengejar-ngejar dia. Tapi buat orang-orang yang ngejar dunia, dunianya kabur pergi. Jadi gak ada kepuasan orang-orang yang ngejar dunia. Gak ada kepuasan orang yang ngejar-ngejar pangkat, jabatan, kedudukan dunia, ketenaran, dikenal orang supaya dikenal orang. Gak ada habis-habisnya. Udah dapat posisi ini terus lagi. Udah itulah dunia. Tapi untuk orang-orang soleh, mereka itu dikejar-kejar dunia. Orangnya di mana, di situlah dunia ngikutin dia. Jadi dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi syabbahahu bi anbiya'ihi wa awliyaihi wa ibadihis salihin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini diposisikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana posisinya, sebagaimana keadaannya para nabi, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dan ibadahnya orang-orang soleh. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diposisikan sebagaimana posisi atau keadaannya para nabi, keadaannya orang-orang soleh, ibadahnya orang-orang soleh, bisa mengikuti jejaknya para nabi, jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejaknya orang-orang soleh, para aulia, bisa hadir di majelis ta'lim, bisa salat berjamaah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa kenal para ulama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keadaan ini. Kenapa kita bersyukur? Karena ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi nikmat yang paling besar kecuali kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi nikmat yang paling tinggi kecuali kita bisa dekat, bisa kenal Allah, bisa kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah dekat dengan Allah, apa aja yang minta-minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Falaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalq, dan pemimpin para rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khalqi, dan sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya makhluk ajma'in, dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang megang pintu surga, yang megang kunci surga. Gak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali Nabi Muhammad SAW masuk duluan. Yang bisa memadamkan api neraka, padam api neraka seketika. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW turun. Buat ngapain? Nyelamatin daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan apinya jadi dingin. Gitu. Yang menjadi pemberi syafaat Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam gak bisa. Nabi Muhammad SAW yang bisa ngasih syafaat pertama. Habis itu baru dibagi-bagi kepada para nabi, para rasul, sahabat dan seterusnya. Ini rumah tangga daripada keluarganya Rasulullah SAW. Kita udah banyak makanan, uang ada, fasilitas ada, rumah ada, ini ada. Kenapa kita nggak mau dekat dengan Allah? Kenapa kita nggak mau sabar untuk jalani ibadah kepada Allah? Kenapa kita nggak sabar dalam bangun tahajud? Nggak sabar untuk sholat berjamaah? Nggak sabar berdoa kepada Allah? Bahkan kita nggak sabar untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bawaannya pingsan habis sholat langsung pergi. Pingsan, bawaannya pengen buru-buru kembali kemana tahu, menghindar dari Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Ini kan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi sabar dalam hal ini. Apalagi dalam ibadahnya sampai kakinya membengkak. Karena aliran darahnya yang tidak teratur, tertumpuk di bawah kakinya, membengkak karena terlalu lama berdirinya. Nabi SAW. Kok kita bisa buru-buru dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Gak perlu kita ngomong, gak perlu kita doa ngomong. Kita gak punya duit 100.000 aja minggu ini atau hari ini udah bingung. Rasanya kita udah, aduh ini udah seret banget rezeki. La ilaha illallah. Nabi sebulan atau 2 bulan lebih artinya gak belanja. Udah Nabi diem aja. Tuh Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi apa? Terima takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga dikatakan di sini bahwasanya di dalam di dalam Nasrul Ibad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi mana di sini? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwasanya gini. Wa ala sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani qaddasahullah. Sirrahu la budda li kulli mu'min. Gak boleh enggak, harus ada sifat-sifat ini ada di dalam seorang mukmin. Disebutnya seorang mukmin, orang-orang yang beriman kalau di atas levelnya seorang muslim. Li kulli mu'min, kepada setiap orang muslim yang mukmin, fi sa'iri ahwali, yaitu perkara yang pertama adalah dia mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Min salasin asya amru yang tadilu, dia jalanin semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah dijalanin, ya Nabi SAW. Semua perintah-perintah Allah dijalankan. Apa yang diperintahkan Allah dijalankan. Mau berat, mau enggak, susah atau senang, dijalanin sama Nabi SAW. Kita juga sama gitu dong. Mau berat mau susah, mau enggak, jalanin. Tahajud berat, jalanin. Karena Nabi jalanin. Saat berjamaah susah, banyak godaannya. Tiba-tiba entar hujan, tiba-tiba jalanin. Walaupun berat, susah, walaupun sempit waktunya, jalanin karena Nabi menjalankan. Majelis taklim, Nabi SAW selalu mengadakan majelis taklim, jalanin, kita ikut majelis taklim. Hadir bersama para kiai, para asatidz, para habaib, supaya apa? Mendapatkan sebagaimana Nabi menjalankan apa yang dijalankan di atas buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Berat, pusing, pilek, meriah, jalanin. Nabi jalanin semua. Mau senang, mau berat, mau enggak, mau susah, sempit waktu, keadaan mepet, tetap dijalankan. Karena apa? Karena ingin pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, wa nahyun yajtanibuhu. Yang kedua, semua yang dilarang Allah tinggalin. Apa yang menjadi larangan-larangan Allah dalam agama kita tinggalin. Yang haram tinggalkan, yang dilakukan. Yang makruh tinggalkan, semampu kita. Yang sunnah jalankan, yang syubhat tinggalkan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang ketiga, wa qaddarun nardhihi. Setiap takdir
takdir Allah ridho. Nabi SAW setiap takdir Allah ridho. Gak punya makanan, dia seorang nabi, seorang rasul, pimpinan negara kalau kita istilahnya itu, pemimpin umat muslim di dunia pada saat itu. Rujukan para sahabat, semua sifat-sifatnya Nabi SAW menjadi tabiatnya para sahabat, diikuti oleh sahabat. Nabi gak minta sama Allah SWT, ya Allah turun. Kalau Nabi mau tinggal turunin, ya Allah tuh dapur isiin dong, diturunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi gak minta, dia baca Nabi SAW. Sampai waktu pada saat peristiwa Fatah Mekah, ketika terakhir Nabi mau haji wada, Nabi itu mau masuk ke kota Mekah. Ketika mau masuk kota Mekah, kata Allah tunggu. Akhirnya Nabi di depan pintu kota Mekah membangun tenda, nunggu. Kata Allah tunggu, ya tunggu sampai beberapa hari. Akhirnya ketika beberapa hari, Nabi SAW baru masuk kota Mekah. Makanya di dalam Al-Quran, idza ja'a nasrullah wal fath. Gak ada peperangan. Sampai Nabi bilang, yang mau masuk ke rumahnya Abu Lahab aman, Abu Jahal aman, semuanya aman. Musuh-musuh Islam dulu itu rumahnya aman, gak akan ada perang lagi. Baru Nabi SAW masuk, kemudian ke Masjidil Haram. Itu artinya apa? Setiap kesabaran yang kita lakukan, setiap apa yang Allah udah takdirkan dan kita itu, ada sesuatu yang besar yang Allah siapkan, dan kita hanya tinggal menunggu atau menanti. Sabar gitu. Kesabaran kita itu harus berbuah yang berhasil. Harus ada hasil di dalam kesabaran kita. Kalau kita misalkan sehari ini sabar, besok nggak sabar, itu namanya bukan sabar. Karena sabar itu nggak ada batasannya. Kita mau ngeluh gara-gara kita punya duitnya dikit. Kita mau ngeluh gara-gara kerjaan kita kayaknya nggak naik-naik. Kita mau ngeluh dalam keadaan apa yang itu terpuruk di hadapan manusia, kita mau ngeluh. Ingat, selama kita masih bisa ibadah kepada Allah, tahajud bisa, duha bisa, baca Al-Quran bisa, jangan pernah ngeluh, karena semua itu bakalan menjadi buah yang sangat besar, kenikmatan yang sangat besar. Jalanin dah semuanya, tahajud, duha, walaupun kita nggak punya duit, walaupun punya duitnya sedikit, duitnya banyak, jalanin semua yang itu adalah ibadah kepada Allah. Suatu hari akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi kemanfaatan untuk kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.